ONIP gitu ya. Nah, salah Pak Hermanto ini adalah salah satu finalis ONIP kemarin yang beruntung untuk hadir mempresentasikan hasil inovasinya yang diikutkan di kompetisi ONIP yang baru aja berakhir hari Sabtu kemarin. Ya. Siapa tahu dari apa yang disampaikan Pak Hermanto hari ini akan memberikan inspirasi-inspirasi baru lagi untuk Bapak Ibu yang lain. Sudah siap Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada siang menjelang sore ini, kita masih bisa berkumpul di ruangan ini di kelas B, Sendimat, dan juga di kelas B di ruang virtual. Baik, saya mulai. Dari select ini. Oke. Jadi makalah ini sebenarnya diangkat dari produk karya yang kami hasilkan, karya inovasi yang kami buat dalam rangka kegiatan Olimpiade Nasional Inovasi Olimpiade Nasional Inovasi Pembelajaran Matematika tahun 2021. Judulnya Buku Transformasi Geometri Berbasis GeoGebra. Ini saya tambahkan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika. Kemarin itu karya inovasi yang kami kirimkan pada saat seleksi lomba, seperti yang disampaikan tadi, buku transformasi geometri berbasis GeoGebra. Jadi yang dibayangkan itu pasti berupa buku, tapi penamaan karya inovasi ini, mengapa saya namakan buku? Karena pada saat saya konstruksi, ini saya konstruksi di website geogebra.org. Dan pada saat saya konstruksi itu pilihannya book. Di situ ada pilihan book, activity, dan upload. Jadi dari situ inspirasinya sehingga karya ini saya namakan buku transformasi geometri berbasis GeoGebra. Kenapa berbasis GeoGebra? Karena karya ini dibuat dengan menggunakan aplikasi GeoGebra yang terinstal secara offline di laptop. Dari aktivitas-aktivitas atau applet-applet yang dibuat di laptop, lalu diupload di www.geogebra.org sehingga sampai menjadi buku. Ya, saya dari SMP Negeri 1 Solo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Jauh. Ya. Pertanyaan awalnya sebenarnya mengapa harus menggunakan media pembelajaran? Itu sebenarnya. Di sini saya tampilkan ada 5 komponen penting dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, tujuan. Tujuan ini tentunya diturunkan dari kompetensi dasar yang ada di dalam Permen nomor 37 tahun 2018. Dari KD itu lalu diturunkan menjadi indikator pencapaian kompetensi. Dari indikator pencapaian kompetensi dirumuskanlah tujuan-tujuan untuk mencapai KD. Ya. Setelah itu ada materi. Salah satu referensi materi kita adalah buku siswa. Penyusunan buku ini atau pembangunan buku ini itu sesuai dengan urutan materi yang ada di dalam buku siswa.
Lalu berikutnya pemilihan metode. Pemilihan metode itu akan mempengaruhi media pembelajaran apa yang akan kita gunakan. Jadi di sini saya pilih pendekatan saintifik yang 5M. Maka pada saat saya merancang media yang saya buat atau karya inovasi yang saya buat ini, itu merujuk pada atau mengacu pada kegiatan 5M. Mengamati, menanya, mencari informasi, mengolah informasi, dan yang terakhir mengomunikasikan. Untuk apa media? Media adalah alat bantu untuk siswa dalam rangka mentransformasi pengetahuan dari berbagai sumber. Yang terakhir, evaluasi. Untuk apa evaluasi? Untuk mengecek pemahaman konsep matematika siswa. Apa fungsi media? Fungsi media membangkitkan minat dan keinginan baru. Ketika ada media baru yang kita gunakan di kelas pada saat pembelajaran, baik itu kelas virtual maupun kelas tatap muka seperti ini, maka yang dirasakan oleh siswa itu atau siswa akan menunjukkan minat untuk mengetahui gurunya menggunakan media apa. Atau pada saat belajar itu kita, guru dan siswa akan menggunakan media apa. Kebetulan media ini pada saat belajar, guru dan siswa sama-sama menggunakan media ini. Digunakan bersama, bukan hanya guru mendemonstrasikan, tetapi guru dan siswa mensimulasikan. Yang kedua, membangkitkan motivasi dan keinginan belajar. Membantu keefektifan pembelajaran, membantu penyampaian isi pembelajaran. Di sini, media ini atau karya inovasi ini dibangun, fokus saya adalah untuk membantu siswa dalam rangka mengkonstruksi atau membangun konsep sendiri yang tentunya tetap difasilitasi oleh guru. Itu, yang tentunya tetap difasilitasi oleh guru, itu digarisbawahi. Ya, dalam perkembangannya terdapat banyak aplikasi yang beredar sekarang, baik itu yang free, tapi kita guru di kampung itu rata-rata menggunakan yang free. GeoGebra ini bebas di-download oleh siapa saja tanpa harus di-crack. Biasanya kalau aplikasi yang lain itu yang beredar di blog-blog harus di-crack supaya bisa digunakan. Tapi aplikasi GeoGebra tanpa harus di-crack itu sudah lengkap fitur-fitur yang ada di dalamnya. Mengapa saya pilih GeoGebra? Karena mungkin kebetulan saya baru sedikit menguasai GeoGebra. Kalau mungkin teman-teman yang sudah menguasai aplikasi-aplikasi yang lain untuk membangun media pembelajaran, mungkin apa yang saya bangun ini bisa dibangun juga dengan menggunakan aplikasi lain. Tapi saya di sini menggunakan GeoGebra, murni GeoGebra tanpa kolaborasi dengan aplikasi yang lain. Seperti yang saya jelaskan tadi, langkah-langkah di dalam media ini itu sudah mengikuti atau merujuk pada langkah-langkah pendekatan saintifik yang 5M. Kemudian metode pengembangannya adalah ADI, dimulai dari analisis, kemudian desain, development, implementation, evaluation. Kalau pada saat evaluasinya sudah valid, maka selesai. Kalau belum valid, kembali lagi ke analisis. Dalam setiap tahapan ini, apa yang dilakukan? Pada saat tahapan analisis, itu untuk menganalisis kebutuhan, untuk menentukan masalah dan solusi yang tepat. Solusi yang tepat itu adalah solusi yang dapat meningkatkan kompetensi siswa. Kalau di sini solusi yang dibutuhkan itu adalah solusi yang dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika.
Kemudian yang berikutnya desain. Pada tahapan desain, kita akan menentukan pendekatan pembelajaran yang akan digunakan. Dan lembar penilaian. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa pemilihan pendekatan pembelajaran itu menentukan media apa yang akan digunakan. Jadi di situ harus didesain, harus ditentukan pendekatan apa yang akan digunakan. Lembar penilaiannya untuk mengecek kemampuan pemahaman konsep matematika siswa setelah pembelajaran dengan menggunakan media ini. Kemudian yang berikutnya, mengembangkan media pembelajaran sesuai dengan pendekatan yang telah dipilih. Jadi kalau saya sudah memilih pendekatan saintifik, maka media yang akan saya bangun atau yang telah saya bangun harus sesuai dengan pendekatan 5M. Dan salah satu tujuan saya membuat atau membangun media ini adalah untuk membuat pelajaran menyenangkan dan intinya terpusat kepada siswa seperti tuntutan kurikulum 2013, pembelajaran yang berpusat kepada siswa, guru sebagai fasilitator. Kemudian yang berikutnya, implementation, itu menguji cobakan media. Kemudian melaksanakan tes serta membagikan angket respon. Apa yang dilakukan di tahapan ini? Saya di tahapan ini setelah media itu dibangun, karena media saya berupa link di website gogebra.org, maka saya bagikan link itu ke grup-grup guru matematika atau MGMP. Kemudian saya minta mereka menggunakan media itu. Jika ada kekurangan-kekurangan di dalam penggunaan media itu, saya diberi masukan. Itu yang saya lakukan. Kemudian tes angket respon itu diberikan kepada guru dan siswa. Yang terakhir, evaluasi setelah mendapatkan masukan dan membaca isi dari angket respon, dilakukanlah evaluasi, yaitu melakukan analisis serta perbaikan terhadap kesalahan yang terjadi selama pembelajaran. Ini instrumen yang digunakan, lembar penilaian media. Di sini lembar penilaian media itu diberikan kepada dua ahli. Yang pertama ahli media, yang kedua ahli materi. Dua-duanya guru. Ahli medianya guru, ahli materinya juga guru. Kemudian lembar pengamatan pelaksanaan pembelajaran. Apakah betul sesuai dengan tujuan pembuatan media ini untuk memusatkan pembelajaran kepada siswa betul-betul terjadi pada saat proses pembelajaran di kelas, baik itu kelas virtual maupun kelas tatap muka. Kemudian angket respon siswa, bagaimana respon siswa pada saat menggunakan media pembelajaran ini? Angket respon guru, bagaimana respon guru? Apakah membantu tugas guru dalam mentransfer pengetahuan dari berbagai sumber kepada siswa? Yang berikutnya, lembar penilaian pemahaman konsep. Lembar penilaian pemahaman konsep. Ini materi yang dibahas atau media ini dibuat untuk materi transformasi geometri. Kita tahu transformasi geometri itu ada 4. Refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Pemahaman konsep, belum sampai pada problem solving. Ya, hasilnya seperti inilah tampilan dari media yang saya bangun. Ini alamatnya, sebenarnya alamat aslinya bukan ini, tapi kalau saya tuliskan alamat aslinya di sini, susah untuk diketik. Nah, kalau ini menjadi mudah untuk diketik. Ini bisa diakses dengan menggunakan laptop, juga bisa diakses dengan menggunakan HP. Ya. Tampilan awalnya seperti ini. Yang biasa membuat media di gogebra.org ini bukan hal baru.
Tapi mungkin yang unik dari karya saya adalah 1 KD dirangkum dengan 1 media pembelajaran. Itu yang unik. Dari beberapa peserta kemarin banyak yang menggunakan GeoGebra, tapi terpisah-pisah. Uniknya saya, 1 KD atau 1 bab di buku siswa itu dirangkum dalam 1 media pembelajaran seperti ini. Ya, tadi ada 5 bab, ada berapa? 4 bagian, translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Ya, ini jadi dimulai seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini dibangun sesuai dengan urutan materi yang ada dalam buku. Di dalam buku siswa itu kalau kita perhatikan materinya dimulai dari sifat pencerminan. Apa yang dilakukan dengan media ini? Jadi siswa yang difasilitasi oleh guru, jadi di sekolah saya itu tatap muka penuh, sudah 2 semester terakhir. Demo pembelajaran yang saya tunjukkan pada saat pameran, itu pembelajaran yang dilakukan di laboratorium. Lab komputer, jadi siswa yang tidak memiliki HP sendiri menggunakan komputer yang ada di laboratorium. Siswa yang mau membawa atau yang punya HP sendiri boleh menggunakan HP sendiri. Ya. Mereka akan simulasi dengan media ini. Setelah simulasi, siswa akan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. LKPD ini juga sudah ada di dalam media ini. LKPD-nya berupa PDF. Jadi kalau kami belajar di kelas, LKPD-nya itu sudah disediakan. Siswa akan menjawab soal yang ada, pertanyaan yang ada di LKPD, yang sebenarnya pertanyaan itu sudah mengarah ke sifat-sifat bayangan hasil pencerminan. Tapi kesimpulan itu tidak diberikan oleh guru. Kalau kita tidak menggunakan media seperti ini, pasti guru menyampaikan bahwa sifat-sifat bayangan hasil pencerminan itu ini. Tetapi dengan menggunakan media ini, guru tidak memberikan seperti itu, tetapi siswa yang menemukan sendiri dari hasil simulasi. Ini menggambar, di sini siswa juga bisa, ini bangun yang warna hijau ini, bangun asli. Yang warna ungu itu bangun yang didesain, yang seakan-akan itulah nanti bayangan dari bangun warna hijau. Sebenarnya bayangannya sudah ada, hanya disembunyikan. Jadi siswa akan menggeser titik-titik sudut dari bayangan warna ungu sampai betul-betul bayangan warna ungu itu merupakan bangun warna ungu itu bayangan dari warna hijau. Ketika posisinya sudah tepat, bentuknya sudah tepat, maka akan muncul notifikasi benar. Sebelum bentuk dan posisinya belum tepat, maka tidak akan pernah muncul notifikasi tepat. Ini refleksi juga seperti itu, malah di sini sudah ada 4 lembar kerja yang disediakan. Ini ada untuk simulasi, ada LKPD-nya, ada latihannya, ada kuisnya. Dan semua itu menurut saya interaktif karena bisa dilakukan oleh siswa, dan di situ juga ada semacam notifikasi seperti itu. Sampai pada dilatasi, dirangkum. Kemudian setelah itu terbangun, produk ini divalidasi, ada uji kepraktisan, ada efektivitas. Validasinya tadi, validasi ahli materi, validasi ahli media. Kepraktisannya itu dilihat dari respon guru dan respon siswa. Efektivitasnya dilihat dari hasil penilaian pemahaman konsep matematika. Itu sudah disediakan lembar penilaiannya. Ini hasilnya, ini saya adopsi dari jurnal yang judulnya itu mirip dengan saya.
tentang GeoGebra juga. Hanya materi yang diangkat itu bangun ruang sisi lengkung. Ya. Seperti itu, karena validasinya valid, kemudian kepraktisannya sangat tinggi, dan ketuntasan pemahaman konsep siswa 85%, maka disimpulkan bahwa buku transformasi geometri berbasis GeoGebra ini telah memenuhi syarat valid, praktis, dan efektif, mampu meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas 9 SMP. Demikian presentasi saya tentang karya saya. Kalau ada hal-hal yang ditanyakan, nanti ditanyakan sebentar. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bapak Germanto. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin disampaikan? Bapak Ibu yang di kolom ruang virtual bisa juga menyalakan raise hand-nya. Bapak Ibu yang di sini ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Pak Nur. Baik. Saya menyapa Pak Nur dahulu, kemudian ini ada satu chat di ruang virtual, mungkin bisa dilihat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Apa yang disampaikan oleh Pak Germani Andalas ya, ini sangat menarik. GeoGebra ini jelas berbasis TIK ya, seperti yang dikehendaki pembelajaran yang sekarang. Tapi nampaknya mungkin di sisi lain ini hanya dugaan saya ya ini ya. GeoGebra ini hanya cocok untuk geometri ya, transformasi geometri dan geometri ya mungkin ya. Ini apakah kalau untuk yang aljabar mungkin ya, atau kalkulus misalnya kalau di SMA ya, kan banyak itu peluang. Apa sudah pernah dicobakan dan apakah memang bisa? Andaikan itu bisa, alangkah menariknya ya, GeoGebra tadi. Nah itu patut dicobakan oleh rekan-rekan kita guru matematika nih, baik SD, SMP, atau SMA. Terutama untuk yang SD ini ya. Dan juga untuk SMP untuk tingkat dasar ya. Ini sangat menarik karena berbasis TIK dan agar siswa juga menyenangi matematika nih. Karena hal-hal yang seperti itulah yang seharusnya diberikan kepada siswa. Jadi mohon tanggapannya Pak Germani, apakah sudah dicobakan untuk materi lain tadi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang di kelas B ini, ada yang ingin menyampaikan lagi? Ada juga satu pertanyaan di kolom chat dari Ibu Sriningsih Utami. Pada pelaksanaannya mengerjakan pada GeoGebra secara asinkronus atau bersama-sama dengan guru secara sinkronus. Kemudian berapa lama Bapak membuat buku transformasi geometri ini? Kemudian satu lagi ya Bapak ya, ini Ibu Novianti dari Kabupaten PD, raise hand. Silakan Ibu, mungkin bisa dibuka mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Sekali lagi Ibu, sangat luar biasa ini ya Pak Andalasnya. Saya Andalas saja ya, karena memang di Aceh ada semen Andalasnya, sangat luar biasa Pak. Mohon izin saya panggil Bapak Andalas saja. Sangat luar biasa apa yang kreatif, sangat kreatif. Tapi tadi mohon maaf Pak, mungkin saya yang tidak mengikuti yang bagus atau mungkin terlewatkan. Kalau tadi kan ada Bapak sempat mengatakan bahwa ini memang tujuannya lebih kepada konsep anak sendiri, anak yang kreatif.
Tapi yang terbaca tadi banyak gurunya yang kreatif gitu, hasil karya gurunya sendiri. Tidak terbaca kreativitas si anak itu saat dia menggunakan aplikasi Google itu sendiri, saat dia menggunakan APD itu. Jadi mungkin bisa dipenjelasan kembali Bapak bagaimana langkah-langkah dia bisa menggunakan APD itu sehingga kreativitas si anak itu menggunakan gitu itu nampak itu. Mungkin itu aja Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren Pak, keren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di mana ya kreativitasnya gitu Ibu ya? Di mana letaknya saat memakai buku transformasi geometri ini? Oke, silakan ya, Bapak. untuk si anaknya. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, juga yang ada di ruang virtual. Yang pertama dari Pak Nur Isnaini Taufik. Ya, apakah bisa dicobakan untuk materi yang lain agar siswa menyenangi matematika? Untuk karya-karya saya tentang GeoGebra itu sudah banyak. Hanya saya belum publish, yang saya publish baru 2. Dan itu dua-duanya berupa buku, yaitu yang ini, buku transformasi geometri, dan yang satunya lagi, buku tentang bangun ruang sisi lengkung, SMP kelas 9 juga. Dua-duanya untuk eksplorasi. Dan saya buat media GeoGebra ini, fokus saya adalah eksplorasi. Ya, karena ternyata eksplorasi itu bisa membuat siswa mengingat konsep itu dalam jangka panjang, karena memang betul-betul mereka yang biasa. Senangnya guru di kelas itu ketika misalnya mendengar dari siswanya bilang yes itu ya pada saat kuis di situ kan akan muncul notifikasi benar, selamat Anda benar itu luar biasa rasa respon dari siswa seperti itu. Kemudian apakah hanya geometri? Sesuai dengan namanya, GeoGebra itu geometri dan algebra. Aljabar juga bisa, SPLDV, kemudian persamaan linear satu variabel, bentuk aljabar juga bisa dengan menggunakan GeoGebra. SD itu bisa. Ada banyak materi SD sebenarnya yang bisa dibangun di GeoGebra dalam rangka eksplorasi. Sifat-sifat bangun datar itu menarik sekali kalau dibuat dengan GeoGebra. Kemudian luas segi 4 dan segi 3 itu dengan menggunakan GeoGebra bagus sekali. Bisa eksplorasi. Dan masih banyak yang lain. Saya kira itu Pak Nur Isnaini. Kemudian yang kedua, Ibu Sriningsih. Ya, pada pelaksanaannya sinkron atau asinkron, berapa lama dibuat? Jadi kebetulan sekolah saya di kampung, tapi setelah saya meminta saran dan masukan dari teman-teman yang ada di kota, mereka ini saya buat sebelum masuk pembelajaran transformasi geometri kelas 9. Tapi ternyata setelah saya bagikan link untuk meminta saran dan masukan dari teman-teman guru MGMP yang ada di kota, mereka berterima kasih bisa digunakan dalam pembelajaran daring. Ya, bisa digunakan dalam pembelajaran daring kalau saya pembelajaran tatap muka penuh. Artinya apa? Dengan 2 kasus tadi ternyata bisa digunakan untuk sinkron ataupun asinkron. Berapa lama dibuat? Kalau hitung waktunya saya tidak bisa hitung, karena dalam rangka lomba ONIP ini, saya rangkum ini hanya butuh waktu 1 minggu lebih. Kenapa bisa sesingkat itu? Karena lembaran-lembaran GeoGebra-nya itu sudah ada. Saya gunakan GeoGebra itu sejak tahun lalu, tahun pelajaran yang lalu, 2019-2020, pada saat mengajarkan KD transformasi geometri, itu saya sudah gunakan GeoGebra, tetapi masih berbentuk lembaran-lembaran. Setelah tahu informasi bahwa tahun ini ada ONIP, saya rangkumlah ini menjadi buku.
Dan inspirasinya itu tiba-tiba muncul. Kalau saya hanya mengangkat misalnya pencerminan terhadap sumbu X, kayaknya tidak menarik. Karena hanya satu kasus. Sementara transformasi untuk refleksi itu ada banyak jenis cermin. Pencerminan terhadap sumbu X, sumbu Y, X sama dengan A, X sama dengan Y sama dengan B, dan seterusnya. Pada saat saya klik create di GeoGebra.org itu, ternyata ada pilihan book. Sudah saya utak-atik itu, dalam waktu 1 minggu lebih, tidak cukup 2 minggu, lahirlah karya ini, dan saya namakan buku transformasi geometri berbasis GeoGebra. Ya, jadi kalau ditanya berapa lama, tidak bisa dihitung. Buatnya sudah sejak lama, hanya berbentuk lembaran-lembaran. Kemudian yang ketiga tadi dari Ibu siapa ya? Saya lupa namanya. Ibu yang ketiga, Ibu Novi. Ya, Ibu Novi tidak terbaca aktivitas guru dan siswa yang menggambarkan siswa berkreasi di kelas. Oke, baik, saya tunjukkan. Ya, ini bisa dilihat. Ini saya mulai dari chapter yang pertama. Di sini sudah lengkap dengan tujuan pembelajarannya, langkah-langkah menggunakannya, apa yang harus dilakukan oleh siswa. Ini media simulasi untuk sifat-sifat bayangan hasil pencerminan. Tapi pencerminannya masih pencerminan secara umum. Belum disebutkan di situ pencerminan pada bidang koordinat. Kalau di buku siswa seperti itu. Di buku siswa itu hanya digambarkan bangun, kemudian ada bayangannya. Di situ dikatakan garis yang menghubungkan antara titik dan bayangannya tegak lurus terhadap cermin. Tapi di situ tidak ada tanda-tanda bahwa dia tegak lurus. Hanya dibilang begitu di buku. Saya berpikir gimana caranya menunjukkan bahwa itu tegak lurus. Ternyata bisa dengan menggunakan GeoGebra. Ini kalau titik ini digeser kemana saja, ini digeser kemana saja, maka garis yang menghubungkan ini akan tetap tegak lurus. Ini akan tetap tegak lurus. Seperti itu. Ini juga akan berubah-ubah. Ya, sehingga siswa senang. Ternyata diubah bagaimanapun bentuk bangunnya, garis yang menghubungkan titik A dan A aksen itu akan tegak lurus dengan cermin. Dan A aksen AE sama dengan EA aksen. Ya. Bentuk bayangan dengan bentuk benda aslinya sama. Ukuran benda asli dengan bayangannya juga sama. Kesimpulan itulah yang akan dituliskan siswa di daftar pertanyaan yang ada di LKPD. LKPD-nya sudah ada di sini. Tinggal di-download. Lama ya. Ya, ini. Pertanyaannya bagaimana bentuk benda dan bayangannya? Bagaimana jarak benda terhadap cermin dan jarak bayangan terhadap cermin? Bagaimana ukuran benda dan bayangan? Inilah kesimpulan. Ketika sudah menjawab pertanyaan ini, itulah kesimpulan yang ada di dalam buku siswa. Jadi saya hanya mengantarkan itu supaya siswa bisa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Kemudian saya pencerminan pada bidang koordinat. Ini ada banyak aktivitas di sini, hanya digabung menjadi satu. Dan itu difasilitasi oleh GeoGebra.org. Ketika saya klik titik baru, maka titiknya itu berubah secara random. Dibuat. Dia akan berpindah-pindah secara random. Kemudian bagaimana siswa mengkonstruksi konsep menemukan bayangan ini? Ya, siswa akan bekerja di LKPD
setelah beberapa titik dicoba, siswa akan menemukan sesuatu yang konsisten dari hasil percobaan itu. Oh, ternyata kalau titik dicerminkan terhadap sumbu X, maka absisnya itu tetap, yang berubah hanya ordinatnya. Disitulah letaknya siswa akan mengkonstruksi sendiri konsep dari menentukan bayangan pencerminan pada sumbu X. Kemudian tadi LKPD-nya sudah ditunjukkan. Saya tunjukkan lagi satu kuis. Ya, di sini kuis. Kuisnya juga kelihatannya satu, tetapi ini banyak. Ketika saya klik soal baru, yang tertulis di sini sekarang koordinat A itu adalah negatif 2,1. Kalau saya klik soal baru, dia akan berubah. Negatif 3, negatif 1. Dicerminkan terhadap sumbu X. Bayangannya adalah, ya harusnya ini bayangannya negatif 3,1. Maka kalau saya tulis negatif 3,2 misalnya, maka pada saat klik cek, akan muncul notifikasi, maaf, jawaban Anda salah. Lanjut ke soal berikutnya lagi, klik soal baru, dan seterusnya seperti itu. Bagaimana kalau skornya sudah, saya ingin kembalikan skornya ke 0/0. 0 soal, 0 benar, 0 soal. Ya, klik saja reset. Dia akan kembali menjadi 0/0. Jadi dari chapter 1 sampai chapter 6 kurang lebih seperti itu, membantu siswa untuk mengkonstruksi konsep atau rumus sendiri yang tentunya tetap difasilitasi oleh siswa. Saya kira demikian Ibu Novi yang ada di ruang Zoom. Ya, terima kasih Bapak. Semakin menarik nih Bapak nih. Semakin menarik. Kalau di latihan ini Pak, kalau kita latihan apa nih Pak yang muncul misalnya? Iya, penasaran. Kalau di latihan seperti ini Bu, ini ada daftar soal, tapi di sini seperti tidak interaktif. Karena siswa hanya akan mengerjakan soal, ini bayangannya A negatif 10,5 dicerminkan antar sumbu X. Siswa ini harusnya bayangannya negatif 10, negatif 5. Kalau dijawab salah, ya ketika check your answer, itu akan salah. Akan benar jika menjawab benar, maka ketika check your answer, dia akan hijau semua option yang disediakan. Itu Bu, tampilan untuk. Oke, Bapak Andalas, berarti yang penggunaan GeoGebra tadi seperti konsep PBL Pak ya di awalnya gitu, permasalahan angka di awalnya gitu ya. Gitu Bapak. Atau apakah di buku ini juga ada langsung si anak itu bekerja di GeoGebra itu sendiri? Iya, langsung bekerja di GeoGebra Bu. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa ini pendekatan aplikasi 5M. Mengamati, menanya, sampai pada mengomunikasikan. Ya, baik Pak, terima kasih. Ya, menarik Pak, sangat menarik, keren. Terima kasih Pak Andalas. Ya, terima kasih Ibu Novi. Keren ya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, sebelum masih ada sedikit waktu, 14 menit sebelum jam 3. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapat? Oh, tidak. Pak Wiworo. Ya, saya hanya menambah aja dari Pak Hermanto Andalas ya, terkait dengan GeoGebra. Jadi, memang tadi Pak Nur juga menanyakan apakah bisa untuk materi yang selain yang geometri. Sangat bisa. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu yang juga di ruang Zoom juga nanti silakan masuk ke geogebra.org ya. Itu nanti masuk ke apa namanya yang tulisannya GeoGebra Resources. Nanti akan banyak sekali muncul karya-karya orang lain yang sudah diunggah ke GeoGebra. Kalau yang sudah punya akun nanti bisa mengunggah, nanti akan bisa dicermati apa saja materi-materi yang bisa di ekspor menggunakan GeoGebra, mulai dari SD sampai perguruan tinggi sangat bisa. Dan
ini karena ini kan penggunaan TIK sehingga memang pada akhirnya kalau soal yang kita angkat hanya sebatas hitunglah solusi dari SPLDV tertentu ya selesai. Akan langsung tinggal ketikan, apalagi kalau pakai fotomat ya tinggal foto udah beres. Nah sehingga yang tadi betul Pak Germanto, kita ubah jenis pertanyaan menjadi eksploratif. Ya, nanti siswa akan mengamati, kemudian nanti akan muncul jenis pertanyaan yang baru, yang tidak hanya sekitar hitunglah, tapi mungkin prediksikan, kemudian bandingkan, kemudian buatlah dugaan, buatlah kesimpulan, generalisasikan, sehingga memang akan sangat relevan untuk mengembangkan berpikir yang tingkat tinggi di situ. Jadi memang ini juga sempat menjadi masalah di Amerika tahun 2015 ya. Jadi penggunaan teknologi yang sangat masif sekali memang akhirnya mengubah peran guru. Kalau hanya sebatas dipakai untuk alat bantu hitung ya selesai sudah. Nah, sehingga memang akhirnya terus terpaksa guru harus mengubah tujuan pembelajaran yang lebih ke arah eksploratif nanti sehingga siswa justru bisa belajar konsep dari sini, bukan sekedar menghitung saja di situ. Dan ini mungkin kalau nanti JJW sudah dikembangkan lagi menjadi bisa memfasilitasi step by step dari suatu solusi, ya itu sudah sangat mengerikan dampaknya ke pembelajaran. Sekarang aja dia masih belum, tapi beberapa aplikasi yang lain sudah bisa dia. Bahkan sampai proof buktikan sudah bisa beberapa yang lain. Cuma JJBR masih belum. Tapi kalau ini sudah bisa seperti itu, saya nggak bisa bayangkan kayak apa pembelajaran matematika ke depan nanti. Kalau kita hanya soalnya hanya sebatas hitunglah itu sudah siswanya tinggal klik dari aplikasi selesai nanti. Nah mungkin itu yang tambahan dari saya sehingga nanti kita guru harus juga bisa mengantisipasi perkembangan teknologi sehingga nanti jangan sampai, karena kalau kemarin juga saya dari beberapa kali ketemu dengan beberapa teman guru, siswanya sudah tahu, gurunya belum tahu, malah ketinggalan duluan gurunya dibandingkan dengan siswanya. Itu mulai tahun 2015 kayak gitu. Ya itu. Jadi ini yang kita juga harus pelan-pelan mengikuti perkembangan teknologi mungkin itu. Mungkin itu saja, terima kasih tambahan dari saya. Ya, terima kasih Pak Woro ya, penguatan juga untuk kita semua. Ada tambahan Bapak? Ya, karena tidak ada lagi yang bertanya, saya sedikit menambahkan, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua. Saya belajar GeoGebra itu awal pandemi 2020. Itu ada ETT yang dilaksanakan oleh P4TK. ETT-nya itu muatan GeoGebra-nya sebenarnya tidak banyak. Tapi setelah itu saya penasaran dengan GeoGebra. Sepertinya GeoGebra ini menarik untuk eksplorasi materi matematika baik SD, SMP maupun SMA. Kayaknya kemampuan saya belum bisa untuk menemukan eksplorasinya. Tapi untuk SD, SMP menurut saya saat itu dengan sedikit materi yang disampaikan di ETT itu saya mulai tertarik untuk belajar GeoGebra dan terus membuat lembaran-lembaran applet itu sampai pada akhirnya lahirlah karya ini. Ternyata dengan rasa penasaran kita itu kadang bisa mendorong kita untuk berkarya. Mudah-mudahan apa yang saya tampilkan ini bisa menginspirasi kita semua. GeoGebra bisa menjadi salah satu alternatif dalam membuat media pembelajaran yang tentunya membantu siswa untuk bereksplorasi. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak. Ya, big applause ya buat Pak Germanto Andalas. Jadi ini adalah salah satu karya yang kemarin juara 2 ya Pak ya. Iya. Dari ONIP 2021 Pak Germanto ini bersama 25 finalis yang lain. Ternyata Pak Hermanto mendapatkan peringkat kedua. Ya, juga baik applause Bapak ya. Dan 5 pemenang yang lain, ada 5 pemenang yang hari ini juga mereka mempresentasikan karya mereka mungkin di kelas-kelas yang berbeda. Di kelas kita ini ada Pak Hermanto,
Pak Germanto yang mempresentasikan tentang GeoGebra. Dan ternyata belum lama ya Pak ya belajar GeoGebranya ya. Kalau dari awal pandemi berarti sekitar 2 tahunan ya Pak ya. Ya, 2 tahun ya. Jadinya sebagai menjadi inspirasi juga buat kita untuk terus berkarya, untuk menampilkan karya-karya yang baru mungkin atau juga memodifikasi menggunakan karya-karya yang sudah ada, kita sesuaikan dengan kondisi di sekolah kita masing-masing begitu. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah sampai menemani kami di kelas B dari pagi tadi hingga 7 pemakalah ini selesai. Selanjutnya masih ada sesi pleno. Dan saya ingin mengingatkan, tetap aktif Bapak Ibu, kita masih ada beberapa sesi lagi hingga hari ketiga besok. Kemudian ya tadi pagi juga sudah disinggung oleh Ibu Estina tentang ada Edumat dan Idealmat Edu adalah jurnal-jurnal yang ada di PM4TK Matematika. Silakan Bapak Ibu menuliskan apa yang sudah dialami, apa yang sudah diteliti, di apa kejadian-kejadian unik mungkin yang ada di kelas bisa dikirimkan naskahnya pada di Edumat dan Idealmat Edu yang ada di PM4TK Matematika. Bagaimana tentang gaya selingkungnya, bagaimana tentang tata cara penulisannya, silahkan kunjungi website kami. Di sana sudah lengkap apa saja yang perlu Bapak Ibu persiapkan. Dan informasi lagi tadi, ONIP adalah salah satu rangkaian kegiatan yang lumayan rutin kita lakukan. Mungkin Bapak Ibu dari sini mempunyai inspirasi apa, silahkan dipersiapkan. Siapa tahu nanti di tahun depan bisa bergabung dengan kami untuk menampilkan inovasi-inovasi terbaik dari Bapak Ibu yang ada di sekolah Bapak Ibu. Kita bertemu dengan teman-teman dari berbagai daerah, kita saling berbagi, saling menginspirasi dan hingga memberikan hasil-hasil yang maksimal. Di akhir saya jadi teringat sesuatu. Akhir tahun kemarin saya mengikuti sebuah pelatihan. Ada satu quote yang keren menurut saya. Teknologi tidak akan menggantikan guru hebat, tetapi teknologi di tangan guru hebat akan menjadi transformasional. Itu yang dari George Kors, Innovator Mindset Book Author. Jadi silakan Bapak Ibu dengan teknologi-teknologi yang ada di sekitar kita saat ini, kita buat menjadi lebih hebat lagi di tangan Bapak Ibu guru hebat. Baik, saya rasa itu untuk kelas sesi paralel pada sore hari ini sudah cukup. Kita cukupkan sampai di sore hari ini. Alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih. Marilah kita tutup kegiatan di sesi paralel ini dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bapak Ibu yang berada di ruang Zoom meeting. Kita ketemu lagi di sesi pleno, kurang lebih pukul 16 ya Pak. Sesuai jadwal, kalau tidak salah pukul 16 kita berjumpa lagi di sesi pleno. Tetap di ruangan ini lagi. Kasih juga Bu. Ya, boleh. Ya. Boleh, silakan jika ingin foto bersama bisa diatur. Jangan lupa tetap digunakan maskernya. Kita jaga protokol kesehatan. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom kelas B. Kita berjumpa lagi nanti di sesi pleno. Silakan selamat beristirahat untuk break sholat asar. Silakan Bapak kalau jika ingin foto. Tangguh dalam belajar, cakap dalam kerja, demi masa depan gemilang. Indonesia tercinta, ayo bangkitlah, PPPTK Matematika, sing-singkan dengan
bangsa Indonesia tercinta. Ayo bangkitlah PPPPTK Matematika. Sing-singkan lengan bajumu, gerakkan pikiranmu. Ayo bangunlah PPPPTK Matematika. Berilah layanan prima untuk negeriku tercinta. Kita berdiri saja. Ayo Bapak.